bang, jangan kakiku kena. Tangan diciptakan buat pukul, kaki juga diciptakan buat tendang. Ayo, yaudah yuk. Ayo, Ayo, ayo. Mau macam mana? gimana? Mau macam mana? Gimana? Mau macam mana? Lo mau fight? Nah. Pukul, pukul, pukul. Rata-rata kecelakaan di pinggir tol itu rata-rata yang melawan arus. Dan harus kita tahu, pelanggaran melawan arus kalau kecelakaan itu tidak ditanggung sama Jasara Harja. Sabar. Bos, kalau lu mau lawan arah dari tengah-tengah aja, biar cepat ke Rahmatullah. Ya. Ya bang, bisa. Alasan mau bokeh mau apa ki? Pak, lawan arah pak. Pak, lawan arah pak, bahaya. Lawan arah bang, jangan kakiku kena. Paris Fernandes ngamuk kepada pelawan arah yang kepala batu. Pria yang dikenal lewat salam dari Binjai ini emosi saat menertibkan pengendara lawan arah di Curug Kalimalang, Jakarta Timur. Ada Paris Fernandes. Gokil ya. Cerita ini bermula saat Lauren Hutagalung TV dan kawan-kawan mengajak Paris untuk turun ke jalan mengatur pengendara yang suka melawan arus. Paris Fernandes di sini dia mau mengedukasi lawan arah karena dia juga jengkel dan cengak lihat lawan arah. Beberapa saat setelah Paris mengatur lalu lintas, muncullah seorang pengendara pria yang mencoba melawan arah. Paris kemudian menghalau pria ini. Namun pria ini tidak peduli. Dia tetap nekat menerobos dengan alasan buru-buru karena sedang sakit perut. Gue mau muter ini. Iya bentar. Bang lawan arah lu bang. Bang abang udah SNI semuanya masa kayak gini pakainya bang? Iya, gue sakit perut ini. Iya. Gue sakit perut ini. Paris yang tetap tidak memberikan jalan sehingga ban motor pelawan arah ini sempat melindas kaki Paris. Lawan arah bang, jangan kakiku kena. Walaupun pria ini ngotot untuk melawan arus, tetapi Paris tetap tidak memberikan jalan sehingga pria ini akhirnya putar balik kembali ke jalur yang benar. Beberapa saat kemudian pengendara ini kembali lagi ke TKP. Maksud dan tujuan kedatangannya kembali ke lokasi adalah untuk menyuruh Paris ataupun Lauren supaya video yang ngotot untuk melawan arah tadi dihapus. Minta video dihapus. Kata abang katanya apa sakit perut, tapi abang balik-balik lagi. Hilang ini sakit perut. Iya, tadi aturan kalau abang muter aja harusnya juga bisa bang. Sekarang lu bayar gue. Hah? Lu ngebayar gue. Yang ngebayar dari siapa? Ini pengendara. Lu nggak ngebayar nggak palsu juga. Loh, ini pengendara yang salah itu bukan disuruh, tapi diingatkan. Ya. Ada undang-undangnya bro. Ya, terima kasih udah diingatkan ya. Iya, mengingatkan sama manusia itu harus saling mengingatkan bang. Tapi kalau gue ingat, tapi gue melanggar gimana? Tetap melanggar. Kita melanggar, ya abang harus putar balik lah. Daripada abang terjadi hal Kalau lain. nggak melanggar, berarti gue kalau putar balik gue berarti namanya nggak melanggar. Ya memang jangan harus melanggar. Setelah terjadi perdebatan panjang namun tidak menemui titik terang, akhirnya Paris menanyakan kepada pria ini maunya seperti apa. Tiba-tiba pria ini mengajak Paris untuk sparring MMA. Jadi mau abang apa lah datang kemari lagi? Gue tadi minta video dihapus. Ya kalau bang Nggak bisa. Lauren nggak mau, Nggak bisa. abang maunya apa? Terus kalau nggak mau gimana? Mau dikasusin atau kita kantor polisi? Ayo. Kalau mau kita main gua menjadi. Ayo, gimana? Mau di mana bang? Gue tahu lu sering ada di Instagram, tahu gue tahu. Bang, Nah, aku tahu. bukan mau kayak mana. Tapi kalau lu sama gua, kita MMA. Mendengar tantangan itu, Paris Fernandes sempat mikir karena Paris ini basicnya di boxing, tapi kok tiba-tiba diajak MMA. Pria pelawan arah ini mengatakan selain tangan, kaki juga diciptakan untuk menendang. Jerstang teman Paris yang saat itu juga ikut menertibkan lawan arah akhirnya terbawa emosi setelah mendengar perkataan pria ini yang mengajak MMA. Karena sudah terbawa emosi, Jerstang kemudian menawarkan diri bahwa kalau memang mau fight silakan pukul. Tangan diciptakan buat pukul, kaki juga diciptakan buat tendang. Ayo. Ayo. Mau macam mana? Gimana? Mau macam mana? Gimana? Mau macam mana? Lo mau fight? Nah. Pukul. Nggak serius, pukul. Lo mau fight? Pukul. Lo mau fight? Pukul.
Namun pria ini tetap saja tidak bergerak karena memang sepertinya pria ini hanya pengen narsis masuk kamera bersama Paris. Iya. Lauren kemudian meminta Paris dan tim yang lain untuk mengabaikan saja pembicaraan pria ini karena hanya buang-buang waktu. Capek, jangan diladenin, capek. Fokus. Enggak, udah bro, udah. Capek. Setelah pembicaraannya diabaikan, akhirnya pria ini kemudian cabut. Iya. Hei, kau mutar dalam hitungan ketika kau sudah hilang dari depanku. Kalau kau tidak hilang, saya hilang. 1, 2. Kalau di Jakarta, pengendara lawan arus atau lawan arah ditertibkan oleh para YouTuber atau warga sipil. Di Makassar, Sulawesi Selatan, bukan lagi warga sipil yang menertibkan itu, tetapi langsung pelantas atau polisi lalu lintas yang menyapu bersih para pengendara lawan arus yang kepala batu. Mau kemana? Mau tabrakan. Terbalik cepat. Polisi lalu lintas ini bernama Mahir Daengrani berpangkat Bribka atau Brigadir Kepala. Bribka Mahir Daengrani merupakan pria kelahiran Jeneponto, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei tahun 1976. Jeneponto, bangga sekali Jeneponto punya putra daerah sekelas Pak Mahir Daengrani yang menjadi polisi teladan, insya Allah kita doakan. Amin. Beliau merupakan anak ke-9 dari 11 bersaudara. Dari 11 bersaudara ini terdiri dari 9 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Namun saat ini yang tersisa hanya 4 orang termasuk beliau ini dari total 11 bersaudara. 7 dari saudara beliau ini sudah pulang lebih dulu menghadap Yang Maha Kuasa. Bersaudara berapa komandan di Jen? Bersaudara itu ada 11. sudah bisa satu klub bola ini. Ya, namun yang sekarang tersisa yang masih hidup sisa 4 orang. Bribka Mahir Daengrani merupakan seorang yatim piatu karena 2 tahun setelah lulus jadi anggota polisi, bapak dari beliau ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara ibunya 4 tahun setelah beliau ini lulus. Bribka Mahir Daengrani bertugas di bagian Satlantas Polrestabes Makassar kurang lebih 10 tahun. Beliau ini menjadi anggota Polri sudah 26 tahun lamanya kurang lebih. Sebelum di Satlantas, beliau pernah bertugas selama 10 tahun di bagian penjagaan Sabara Polda Sulsel. Kemudian bertugas di bagian unit khusus narkoba kurang lebih 7 tahun. Dari Sabara ke bagian unit khusus narkoba, kemudian di Satlantas. Dari 3 tempat yang sudah dilewati Bribka Mahir Daengrani ini, menurut beliau di Satlantas lah yang membuatnya merasa paling cocok atau bisa dibilang paling dia sukai. Beliau selalu memegang teguh pesan orang tua bahwa menjadi polisi lalu lintas itu bisa mengantarkan ke surga asal dilakukan dengan niat ibadah yang baik dan benar sesuai aturannya. Saya sekarang jalani betul-betul yang cocok dengan saya itu Di lantas di itu? bidang lalu lintas. Di bidang lalu lintas. Karena orang tua saya mengatakan beliau sekaligus guru saya. Ya. Kalau kamu menjalani betul-betul tugasnya lalu lintas, maka itu bisa menjadi jalan kamu ke surga. Mau kemana? Cepat kembali. Oh, mau kucing-kucingan. Kembali ke sana cepat. Oh, ngeyel saja kasih tahu. Bribka Mahir Daengrani baru-baru ini viral di media sosial karena aksinya yang menyapu bersih para pengendara lawan arus yang ada di kota Makassar. Tidak peduli jauh atau dekat, yang jelas melawan arus maka akan disapu bersih oleh Bribka Mahir Daengrani ini. Putar balik, jangan melawan arus. Kembali ke jalan yang benar. Bribka Mahir Daengrani menyapu bersih para pelawan arah ini tanpa pandang bulu. Menurutnya lawan arah ini harus benar-benar ditertibkan karena jika terjadi kecelakaan kepada pelawan arus maka itu tidak ditanggung oleh Jasara Harja. Yang banyak keluhannya masuk ke kita itu yang melawan arus. Memang melawan arus Memang tertinggi, iya, Komandan. melawan arus. Rata-rata kecelakaan di pinggir tol itu rata-rata yang melawan arus. Dan harus kita tahu, pelanggaran melawan arus kalau kecelakaan itu tidak ditanggung sama Jasara Harja. Beliau ini selalu mengatakan bahwa apa yang sudah Allah tetapkan sebagai hak saya itulah yang saya ambil. Tahun 2017 saya mulai belajar agama hijrah. Dan saya selalu pakai songkok ini untuk mengingatkan saya bahwa
Songko ini jadi pengingat kalau saya ingin berbuat salah, melakukan kegiatan-kegiatan yang Allah tidak ridha. Ya, ini menjadi pengingat bagi saya. Kita ingin bawa pulang yang bersih-bersih saja ke rumah. Ya, saya berusaha apa yang sudah menjadi yang Allah tetapkan hak saya, itu saja yang saya ambil. Apa yang sudah menjadi yang Allah tetapkan hak saya, itu saja yang saya ambil. Semoga kisah Bribka Mahir Daeng Rani ini bisa menginspirasi dan memotivasi untuk kita semua, khususnya untuk anggota Polri dimanapun berada.